Jangan tergesa-gesa kita membaca Al-Fatihah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Satu nafas, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arhamana wa ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu sedang jamaah tarawih rahimakumullah, di dalam kita beribadah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat nilai kualitas dari ibadah kita tersebut, terutama adalah salat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu kriteria orang-orang yang sukses adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sukses, beruntunglah orang-orang beriman yang mana mereka khusyuk dalam salat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid. Dakhala rajulun, masuklah seorang laki-laki, fasalla, kemudian dia salat. Selesai dia salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji' fasalli innaka lan tusalli. Kembalilah kamu ke tempat semula, salat kamu belum salat. Kemudian salam yang kedua begitu juga, kembali kamu ulangi. Ketiga juga dia salat, kembali disuruh ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga sampai ketiga kalinya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika mau salat yang keempat kali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza raka'ta tatma'in. Apabila kamu rukuk maka hendaklah tumakninah. Apabila i'tidal tumakninah. Apabila sujud tumakninah. Apabila duduk antara dua sujud hendak tumakninah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tumakninah ini adalah termasuk rukun salat. Rukun salat itu dikerjakan di dalam salat. Rukun salat itu terbagi kepada tiga. Ada rukun kalbi, rukun kauli, rukun fi'li. Rukun kalbi adalah niat kita di takbiratul ihram. Kemudian rukun kauli adalah pengucapan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kemudian bacaan-bacaan, yaitu mulai dari Al-Fatihah sampai juga kepada tahiyat akhir. Maka itu adalah rukun kauli. Rukun fi'li adalah rukuk sujud kita Bapak Ibu rahimakumullah. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala qasama, membagi, yaitu salat itu dengan kita antara dua, yaitu doa dan pujian. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi, hamba sudah memuji saya. Dan apabila dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, hamba sudah yaitu mengagungkan saya. Dan apabila dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, majjadani Rabbi, hamba sudah yaitu
mengagungkan tentang sifat Rahman Rahim saya. Dan apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa li 'abdi ma sa'al. Saya mengabulkan permintaan hamba. Maka di dalam kita membaca surat Al-Fatihah wajib tumakninah. Jangan kita hantam Fatihah itu satu nafas, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi Allah enggak bisa menjawab. Bukan enggak bisa menjawab nanti dibilang Allah itu kan sanggup menjawab walaupun cepat-cepat menjawab. Bukan demikian. Tapi adalah dinamakan dengan tartib, yaitu kita harus dengan teratur. Maka oleh sebab demikian ketika kita membaca Al-Fatihah maka kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Maka apa kata Allah? Akan kutolong kamu wahai hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah kutunjuki kamu jalan yang lurus. Maka dialog ini di dalam kita salat itulah kita harus dengan tumakninah. Jangan tergesa-gesa kita membaca Al-Fatihah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas ya kan? Jadi sehingga kita juga repot ya kan? Jadi tidak bisa khusyuk hati kita itu Bapak Ibu rahimakumullah. Maka bagaimana khusyuk hati di dalam salat? Yaitu kita bisa untuk meresapi, bisa untuk kita mendalami apa yang kita ucapkan tersebut. Kalau enggak tahu kita maknanya, kita paling minimal kita bisa mengulangi apa yang dibaca oleh mulut kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Diukur oleh mulut, oleh hati kita. Jadi sehingga sampai akhir salam maka kita akan fokus dengan ucapan-ucapan kita dalam salat tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'us syirkah allazi yasraku fis salat. Seburuk-buruk orang pencuri adalah orang yang mencuri dalam salat. Jadi kita mencuri, kita lihat ada orang mencuri ya kan. Tapi seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam salat. Pencuri itu haram hukumnya, tapi mencuri dalam salat lebih haram. Wa kaifa yusraku, kata sahabat, bagaimana mencuri dalam salat ya Rasulullah? Lam yatimmu ruku'ahu wala sujudahu wala qiyamahu. Ketika dia berdiri tidak sempurna sudah ruku'. Ketika hak ruku' itu belum sempurna, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, ya kan? Jadi hak ruku' itu belum sempurna lagi. Hatta tatmain, sehingga kita tumakninah, merasakan dia itu untuk terdiam sementara. Minimal kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Jadi disitulah nilai salat kita itu kualitasnya akan menjadi salat yang khusyuk Bapak Ibu rahimakumullah. Maka salat khusyuk itu adalah salah satu dari nilai dari ibadah kita yang kita kerjakan. Apalagi kalau kita berjamaah. Kalau imamnya cepat selesai. Kalau imamnya lambat selesai. Yang masalahnya kadang-kadang kami ini begitu sampai di pinggir mau naik imam dibisikkan balap ustaz katanya. Jadi begitu kita balap besok itu sudah jadi imam favorit. Enak kali ustaz sana itu imam, ya, cepat selesai katanya kan. Tapi kalau ustaz lain leja kita. Dah digan begitu dimulai Al-Baqarah kadang kadang 2 halaman. Jadi begitulah Bapak Ibu rahimakumullah hati kita itu berkata di dalam salat. Maka bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah kita mewujudkan salat khusyuk itu, yaitu kita haruslah betul-betul menjaga tumakninah di dalam rukun-rukun salat. Kemudian juga Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita di rumah
terkadang di masjid kita bisa pakai baju, pakai sorban, pakai peci solatnya kan. Sampai di rumah kadang nggak pakai baju solat, ya kan? Begitu kita sendirian nggak ada orang, ambil ridak begini taruh di sini aja, baju nggak ada, pusat hampir nampak itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi di situ menjadi nilai juga di dalam kita kesendirian. Jadi ketika kita sendirian di rumah itu juga harus kita praktekkan. Kadang begitu kita salat dengan jamaah bisa teratur, sampai di rumah kita salat balap su kita. Jadi inilah salah satu dari fenomena Bapak Ibu rahimakumullah, di mana ketika kita ingin melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan suci Ramadan, ketika beliau keluar 3 malam, begitu sampai surah Al-Baqarah di rakaat pertama, dipikir oleh Abdullah bin Abbas Nabi akan rukuk, belum. Kemudian selesai juga Ali Imran, Nabi dipikirnya rukuk, belum, ya kan? Jadi sampai 6 juz satu malam itu barulah rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika dibilang Aisyah, beliau mendirikan salat malam itu sampai yaitu kakinya itu bengkak Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi begitulah minimal kita Bapak Ibu rahimakumullah bisa salat itu tidak pun 1 juz, tidak pun setengah juz, tapi terjaga khusyuknya Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian di Indonesia ada salat tarawih Bapak Ibu itu 3 rakaat bisa 7 menit Pak ya. Coba kita bayangkan itu. Allahu Akbar. Yang anehnya jamaahnya bangga, imamnya bangga, dan mereka katakan inilah yaitu turun-murun dari kakek-kakek kami terdahulu katanya kan. Bangga lagi mereka Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, di mana kekhusyuan itu juga haruslah yaitu konsentrasi kita di dalam salat. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bekerja untuk dunia, maka seakan-akan kamu hidup selamanya. Apabila kamu beribadah, maka seakan-akan mati besok pagi. Jangan dibalik. Ketika salat ingat sawit, ketika salat ingat rumah, ketika salat ingat yang lain. Ketika di ladang ingat mati, ya kan? Baru 1 jam bekerja mati kunahan udah jadi bekerja balik mensapu kan, lemah terus kan. Jadi itulah Bapak Ibu rahimakumullah, kita praktekkan salat kita ini, kita kerjakan seakan-akan besok kita dijemput oleh Allah. Salat terakhir, salat perpisahan. Maka oleh sebab demikian alhamdulillah di Masjid Mukarramah ini Bapak Ibu rahimakumullah, banyak yang ustaz-ustaz kita yang hafiz ya kan. Dan juga ustaz-ustaz kita yang qari. Inilah kita nikmati, yaitu dengan bacaan-bacaan mereka, dengan yaitu salat ini, sehingga kita mendapat yaitu gelar salat yang khusyuk, yang khudhu', yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga menjadi pelajaran bagi saya dan juga jamaah. Senantiasa kita beribadah khusyuk dan juga kita konsentrasi menjaga tumakninah dalam ibadah kita, sehingga kita harap Allah menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.